Yang pertama-tama afwan bil lughah al-Indonesi. Pertama-tama yang kita hormati Al-Ustaz Muhammad Khairul Lutfi Kiha MPD Al-Mahadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, dipermudah segala urusan di dunia dan di akhirat, dan semoga cepat mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Dan yang menghormati pula para ustaz dan mudabbir dan mudabbirat, dan yang hormati pula, yang kami hormati pula Rais ke-6 Muzakarah Sayyidun Najihin Al-Ustaz Muhammad Ihsan Saufi dimanapun beliau berada, dan segenap Rais yang lain. Dan yang hormati pula untuk teman-teman peserta RB 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang akan saya sampaikan teman-teman, saya nggak mau PT materi baru pas selesai berbuka langsung sakitian ke baru-baru jog jeding Usman ke ngonek mandi peleh nyanyi ya Allah. Nah, jadi saya akan menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari guru saya Ustaz Zuna dan Ustaz Najil, dan juga dari kakak saya Ustaz Dedi Kurniadi. Jadi teman-teman, ada sebuah hadis yang saya paling suka tentang hadis ini. Nggak tahu apa bahasa Arab, tapi saya ingat terjemahnya. Barang siapa yang Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia akan memahamkan hamba itu dalam agama. Apa kena teman-teman? Iya tuh paham hadis ini oleh Anjani. Kembik pasti banyak dari teman-teman ini tidak pernah berpikir kembik jok Anjani ya. Tidak pernah sudah berpikir misal padahal dulunya ini milik kelai lagu selong-selong Anjani lain kesaut misalkan. Tidak pernah, pasti tidak pernah sudah berpikir seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman yang dikumpulkan di sini adalah orang-orang pilihan. Kita ini orang-orang pilihan. Jadi sebenarnya murah tugas kan, suruh jok Anjani lite beraja deh kan, misal sida pas ule ina salam cupika-cupiki cek misalkan, pas sida mau balik ke Anjani itu pasti apa kata ina ada pacu-pacu enggak dek kena pacu-pacu tedem den kena menu kan pacu-pacu apa ya sulit si aran nih ya rajin. Padahal sida misalkan kalau belajar terus tidak paham dalam suatu ilmu itu, sida dapat 70 karomah. Nih saya Dewi nah si Melela jadi wali cerita karena nih baru paham kaidah sekek langsung lain sin pengengak lah. Jadi itu teman-teman ya. Dan juga karena waktu terbatas, jadi ada sebuah kisah ini mungkin akan memotivasi kita semua. Ada seorang ulama tahu Imam Ghazali? Apa gelar beliau? Hujjatul Islam. Imam Ghazali itu adalah dalilnya orang Islam ada di Imam Ghazali. Jadi gimana ceritanya teman-teman? Imam Ghazali ini punya seorang sahabat cerita namanya Imam Qadi. Jadi Imam Ghazali dan Imam Qadi ini bestie cerita. Dari kecil sampai besar itu sudah bersama. Ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah menjadi orang yang bisa, maka Imam Ghazali dan Imam Qadi ini Imam Ghazali ini adalah pengarang dari kitab Ihya Ulumuddin, sedangkan Imam Qadi pengarang dari kitab Asy-Syifa. Dua-duanya ini penghafal hadis Nabi, sama-sama menghafal ribuan hadis Nabi yang beliau hafal. Apa yang terjadi ketika Imam Ghazali mengarang kitab Asy-Syifa, kemudian Imam Qadi mengarang kitab Asy-Syifa. Ketika Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kemudian Imam Qadi mengarang kitab Asy-Syifa. Dua kitab ini viral pada zamannya karena pada tekarang. Tapi apa yang terjadi ketika Imam Qadi melihat karangan dari Imam Ghazali,
Apa yang beliau katakan? Ini ya Basen. Ketika beliau melihat karangan Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali, apa kata Imam Qadi? Bangsat Ghazali. Berani-beraninya dia menaruh hadis dhaif dalam karangannya ini. Itu kata Imam Qadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sekian lama akhirnya dua ulama ini dipertemukan. Mereka dipertemukan, kemudian ketika itu Imam Qadi sedang membawa lembaran dari Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Ghazali, kenapa engkau berani sekali menaruh hadis paling dhaif dalam kitabmu ini? Coba kau lihat kitab-kitab yang lain, padahal ulama sudah mengatakan ini hadis dhaif." Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali saat itu mengatakan, "Saya tidak akan menaruh hadis sebelum Nabi SAW menyetujui hadis itu." Jadi sebelum Imam Ghazali menulis satu hadis dalam kitab beliau, beliau tidak akan menulis sebelum beliau bertemu dengan Nabi dan pas Nabi menyetujui bahwa hadis itu wahanetol oleh kitab, gitu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka berdua berdebat, bla 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 bla. Terus Imam Qadi tapi tidak setuju dengan pendapat Imam Ghazali. Akhirnya Imam Qadi itu merobek lembaran Ihya Ulumuddin itu di hadapan Imam Ghazali. Langsung saut, pes. Lalu terus Imam Qadi. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Imam Ghazali ketika itu langsung berdoa. Ada doanya di dalam hizib. A'dauna la yasilu, coba bareng-bareng. A'dauna la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitah, la qudrata lahum ala insalisu ilaina bihali minal ahwal. Oh, ndara wala ila daruti wa panja, enggak entah tuh wala ila ahwal no. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Imam Ghazali membaca doa tersebut, besoknya apa yang terjadi? Imam Qadi besok meninggal. Mati. Ya pelot. Terus beliau itu meninggal dalam keadaan tubuhnya itu memar. Tubuhnya Imam Qadi itu meninggal dalam keadaan memar, seperti marwan terjagur-jagur. Ketika Imam Ghazali ditanya, "Wahai Ghazali, apa yang terjadi?" Saya bukan yang melakukan itu. Cerita ini saya dengar dari Al-Mukarram, dari kakak tiang sendiri, yang beliau mendengar dari Abah di Mahat, dikta Aran, saya yang belum Mahat. Jadi kata Abah itu adalah penyebab dari doa itu. Apa yang dimaksud teman-teman? Berarti ada pertanyaan nih. Berarti Imam Qadi mati sul khotimah. Oh, julu. Jangan tidak langsung menyimpulkan Imam Qadi itu penghafal hadis, jutaan hadis beliau hafal. Beliau sudah hafal Al-Quran bolak-balik, terus Sida mengatakan beliau sul khotimah. Jangan dulu. Sida hadis arba'in aja belum kan? Makanya itu teman-teman, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi. Karena wajar teman-teman, dalam satu zaman itu ada ulama yang berbeda pendapat, wajar. Wajar sekali, di sini beda lagi, di sini beda lagi, tapi jangan terlalu cepat menghakimi. Apalagi pas kita RB ini biasain arak dengan si agak-agak ngonean tanano nyerap pelajaran. Terus bare-bare datang batur, apa jak kena ni nah? Terus bare-bare sida kena ni kena ni kajam. Wah hantar aja belok kontek bla 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 ni nanti aja lagu den paham. Terus menio kan. Tahu sih yang ketolol misalkan. Soalnya pernah saya dengar di RB kalau tidak salah. Dia ulah sebut kelas nah ya. Ada di situ teman-teman. Jangan sida kayak gitu. Pokok kalau ada yang mengatakan Sida kayak gitu teman kan, kamu kebodoh, tolol, sedang tamu ini. Pokoknya lah, bacakan aja doa di hidup itu. Insya Allah besoknya kojoh terus kan. Ya kojoh mati pelot. Jadi itu teman-teman. Jadi saya akan tutup dengan sebuah motivasi pelajar yang saya dapat dari Ustaz Zuna dulu di kitab Durratun Nasihin. Jadi wah kapal nih ya, nek kapal. Jadi apa katanya? Man ta'allama baban minal ilmi. Tulis ya Allah.
Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu pengetahuan, liyu'alliman nasa, kemudian dia mengajarkan ilmu itu pada manusia, a'talahu apa kan? A'talahu sab'ina sinina sawaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala seperti pahala 70 para nabi. Ini yang sering saya pegang dalam motivasi saya belajar, dan juga kata yang sering saya dengar dari kakak bau saya. Apa katanya? Lam belajar nu usaha kamu paling ribut. Itu dia bilang. Makanya ya Allah lamun paling itu aja dia bilang. Kalau belajar itu minimal jangan sampai Sida terlihat ngantuk di hadapan guru Sida. Perhatian. Kalau perlu tatap mata. Kirangin. Nah, itu dia bilang, itu yang paling saya sampai sekarang. Terus kemudian beliau mengatakan ini, man bla 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 gini ini, pokoknya begetar wahatik sampai lantai. Nah, itulah teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, al-an yani mungkin mewujud irsyadat atau jihad